Baik, berikut ditemukan jenazah laki-laki dewasa dari sebuah villa, kemudian diantarkan ke rumah sakit SGDB 5, dan pada hari ini 2 Januari 2025 akan dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Baik, adapun hal-hal yang harus dipersiapkan, yang pertama menggunakan APD terlebih dahulu seperti handscoot, masker, dan juga apron seperti yang sudah kami gunakan saat ini. Kemudian juga kami memerlukan label Buskara dan juga kamera untuk melakukan fotografi forensik. Baik, pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan lubang mayat terlebih dahulu. Itu bisa dibantu. Di sini kita akan menentukan lokasi anatomis dari lubang mayat terlebih dahulu, yang mana umumnya terletak pada bagian paling bawah dari tubuh jenazah. Yang mana di sini ditemukan adanya lubang mayat pada area tubuh dari jenazah yang menunjukkan atau mengasumsikan bahwa jenazah meninggal dalam posisi tertidur terlentang. Selanjutnya di sini kita akan menentukan dari warna lubang mayat terlebih dahulu, yang mana pada umumnya warna lubang mayat itu berwarna merah, kebiruan atau keunguan, atau bisa berwarna lebih gelap karena asfiksia, atau berwarna merah terang karena intoksikasi karbon monoksida atau cyanida, dan berwarna coklat karena methemoglobinemia. Dan yang mana pada pasien ini ditemukan bahwa warna lubang mayatnya ialah warna merah, kebiruan atau keunguan. Baik, berikutnya kita akan menentukan apakah lubang mayat yang terdapat pada jenazah hilang dengan penekanan atau tidak. Adapun beberapa kondisi yang mungkin kita temui pada jenazah antara lain, yang pertama adalah tidak terdapat lubang mayat, yang menandakan bahwa waktu kematian dari korban itu adalah kurang dari 30 menit. Berikutnya, kita juga bisa menemukan adanya lubang mayat, namun dia hilang dengan penekanan. Ini artinya bahwa waktu kematian dari korban itu pada rentang 30 menit hingga 12 jam. Dan pada kondisi yang terakhir adalah terdapat lubang mayat namun tidak hilang dengan penekanan. Ini menandakan bahwa waktu kematian dari korban itu sudah melebihi 12 jam. Ya, adapun jika kita periksa pada pada korban ini didapatkan bahwa lubang mayat menghilang dengan penekanan. Menandakan bahwa untuk waktu kematian dari korban adalah dalam rentang 30 menit hingga 12 jam. Baik, selanjutnya saya akan melakukan fotografi forensik dengan pencahayaan terang tanpa flash. Baik, di sini selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan kaku mayat pada jenazah, yang mana bertujuan untuk melihat apakah ada kekakuan pada otot jenazah. Pada umumnya, apabila tidak terdapat kaku mayat, maka atau jenazah masih lemas, maka diasumsikan bahwa jenazah baru meninggal sebelum 2 jam. Kemudian apabila didapatkan kaku mayat tidak sempurna yang mudah dilawan, maka diasumsikan sudah meninggal 2-12 jam. Dan apabila terdapat kaku mayat yang sempurna dan sukar dilawan, maka diasumsikan sudah meninggal 12 hingga 24 jam. Dan apabila terdapat kaku mayat yang tidak sempurna dengan perut bawah kanan berwarna hijau dan disertai jenazah yang mengeluarkan bau, maka diasumsikan bahwa kematian sudah berlangsung lebih dari 24 jam. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan kaku mayat pada otot jenazah dengan cara menggerakkan seluruh sendi pada jenazah. Baik, jadi dalam pemeriksaan kaku mayat pada bagian otot dari jenazah dengan cara menggerakkan daripada persendian jenazah, di sini ditemukan bahwa memang sudah terdapat adanya tahanan pada saat digerakkan untuk bagian sendi-sendinya, namun tahanannya masih mudah untuk dilawan, yang menandakan bahwa untuk kematian dari jenazah itu adalah dalam rentang 2 hingga 12 jam. Baik, akan dilakukan kembali fotografi forensik dengan pencahayaan terang dan tanpa flash. Baik, selanjutnya di sini kami akan melakukan pemeriksaan apakah adanya tanda-tanda pembusukan, yang mana biasanya fase awal pembusukan dimulai dari
perut bagian kanan bawah dari jenazah, yang mana di sini tidak ditemukan tanda-tanda dari pembusukan pada bagian tersebut. Selanjutnya juga kami menilai apakah ada tanda-tanda pembusukan pada daerah-daerah lain di bagian tubuh dari jenazah, dan setelah pemeriksaan di sini tidak ditemukan adanya tanda-tanda pembusukan. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk fotografi forensik. Di sini saya akan memfoto dengan cahaya yang terang dan juga tanpa flash. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah yang terdiri dari pemeriksaan lebam mayat, pemeriksaan kaku mayat, dan juga tanda-tanda pembusukan, di sini kami memperkirakan postmortem interval dari pasien di rentang 2 hingga 12 jam, yang mana pada saat pemeriksaan hari ini 2 Januari 2025 pukul 9.00 WITA, maka kami memperkirakan pasien meninggal pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 21.00 WITA hingga 2 Januari 2025 pukul 07.00 WITA. Baik, adapun alasan penetapan dari postmortem interval yang sudah disampaikan tadi adalah berdasarkan temuan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah terdapat lebam mayat pada bagian posterior dari jenazah, namun masih dapat hilang dengan penekanan. Berikutnya adalah adanya temuan kaku mayat yang belum sempurna dan masih mudah untuk dilawan atau digerakkan. Kemudian yang terakhir adalah tidak adanya tanda pembusukan pada jenazah. Baik, sekian pemeriksaan luar jenazah yang kami sudah selesaikan.